Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa khatamul mursalin, al-hadi ila sawa'is sabil, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadirin semuanya, para jamaah Bapak Ibu ingkang kinurmatan, monggo kita awali ganti ta'awun suha basmalah kita dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pekan yang lalu kita libur ya, amargi ada kula enten acara di luar kota saengga boten saged lan nyuwun ngapunten menawi ingkang menapa wonten ingkang kecelek amargi bilih boten napa gabung tenggen niku grup nggih mangke menawi ingkang dereng mlebet saged nilar nomor handphone teng ngajeng riku supados mangke diserat terus nek enten pemberitahuan mendadak menika kita saged ngaturaken. Nggih kita lajengaken wonten pepanggihan kepengker. Jadi pepanggihan 2 pekan yang lalu kita memang sudah masuk pada bab yang kedua, fil i'tiqad ya, tentang i'tiqad keyakinan. Itu bagian yang pertama ya, kemarin intinya menegaskan bahwa Allah menika dipun ngendikaken wa ya annahu ta'ala wa taqaddasa wahidun la syarika lahu fardun la mithla lahu samadun la dziddalahu. Jadi Allah itu tempat bergantung yang tidak ada pesaingnya. Ini yang paling kita tekankan di situ. Kita masuk kalau di fotokopi itu masih halaman 24 itu at-tanzih. Tanzih itu membersihkan diri, mensucikan diri. Maksudnya at-tanzih di sini membersihkan atau mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak semestinya. Ini juga agak rumit kalau nanti dijelaskan semuanya, tetapi akan kita sampaikan beberapa penekanan. Ada 2 penekanan dalam tanzih. Jadi begini Bapak Ibu, kita itu kan tanzih itu kita membersihkan Allah dari sifat yang tidak semestinya. Misalnya saja Allah itu maha memberi rezeki, Allah itu maha mendengar. Jadi maha suci Allah dari tidak mengetahui suatu kejadian. Artinya membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak semestinya. Jadi Allah itu maha tahu bahkan apa yang terdetak atau terbetik ya, makhotor, apa yang terbetik dalam hati kita yang orang lain saja tidak tahu dan itu tidak pernah kita katakan karena makhotor bil qalbil basar. Jadi baru batin saja Allah itu sudah tahu. Jadi maha suci Allah dari tidak mengetahui, maha suci Allah dari melupakan hambanya. Jadi artinya bahwa Allah itu akan memperhatikan ya. Nah ini kita masuk ya pada at-tanzih. Saya baca beberapa walaupun tidak seluruhnya, nanti penekanan saja yang saya sampaikan. Wa anna laisa bijismin musawwarin, bahwa Allah itu tidak berupa jisim, jasad yang bisa digambarkan. Jadi Allah itu seperti apa? Kita tidak boleh namanya antropomorfisme itu membayangkan Allah seperti manusia, enggak boleh. Jadi Allah tidak ada jisim. Tajasum ya, mensifatkan Allah itu punya jisim tertentu itu tidak dia boleh. Wala jauharin mahdudin muqaddarin, dan bukan seperti unsur yang pasti. Bahwa kalau gitu Allah itu seperti apa? Itu enggak boleh penggambaran itu. Wa annahu la yumathilul ajsama, dan bahwa Allah itu tidak menyamai semua jisim-jisim yang ada. Karena Allah adalah pembuat segalanya. Allah jadi kita dikenalkan mukhalafatul lil hawadits. Allah itu tidak sama dengan semua yang baru karena yang baru itu ciptaan Allah. Wala fi takdir, jadi Allah juga enggak ada yang bisa dicontohkan fi takdir dalam takaran, dalam ukuran. Jadi
kalau umpamanya dulu anak kecil, ya karena zaman saya dan ini bapak-bapak yang usianya berulang kan, kalau kita berdebat mengenai gede sopa kuro kowe gede aku ngayal gede Gusti Allah ya. Jadi kemudian gede Gusti Allah itu bayangke seperti apa? Itu nggak bisa, pokoknya lafi takdir bahwa Allah itu besar sekali. Ukuran jisimnya itu kita tidak boleh ya. Nah, nanti tekanannya, loh itu nggak bisa dibayangkan kok harus kita yakini. Harus kita yakini. Jadi itu lalu bagaimana? Wa annahu laisa bijawharin. Jadi fi takdir wala fi qabulil inqisam, juga Allah itu tidak bisa menjadi subbagian-bagian tertentu yang bisa dibagi ya, qabulul inqisam. Wa ana laisa bijawharin wala tahilluhul jawahir. Jadi artinya Allah itu bukan kumpulan unsur dan juga tidak bisa dipecah dalam unsur-unsur. Wala tahilluhul a'rad bal yumathilu mawjudan bal la yumathilu mawjudan wala yumathiluhu mawjudun wa laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini yang mau ditegaskan oleh Imam Ghazali itu nanti di sini nih, wa laisa kamitslihi syai'un. Jadi intinya Allah itu tidak ada perumpamaan yang semisal dengannya, karena Allah itu memang mukhalafah. Allah itu berbeda dengan yang lain. Jadi itu ada ya, kalau kita cari dalam surat Syu'ara. Surat Syu'ara itu ada ayat begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan tidak ada yang seperti Allah syai'un ya. Yang semisal dengan Allah itu sesuatu apapun, wa huwas sami'ul basir. Jadi ini agak abstrak, maka orang-orang yang hanya percaya sesuatu itu kalau ketok blegere. Jadi wong Jawa itu kan terkadang gitu, nek diceritake apa-apa angel mbayangke. Wes blegere kaya apa? Lah jelaske Gusti Allah enggak bisa blegere kaya apa. Karena wong laisa kamitslihi syai'un. Kenapa ini perlu dibahas oleh Imam Ghazali? Karena di zaman Imam Ghazali itu banyak ahli filsafat yang itu terpengaruh oleh Yunani dan sebagainya yang berdebat Tuhan itu sebenarnya seperti apa? Mungkin pertanyaan itu nyun ngapunten nggih, wong-wong desa sing tidak terlibat dengan diskusi mungkin enggak pernah bertanya. Pak Kyai njur Gusti Allah niku atus napa? Enggak ada yang bertanya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu para filosof zaman dulu itu perdebatannya itu ramai. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya ini sampai membahas tentang seperti itu. Walaisa kamitslihi syai'un. Kan ini banyak kisah ya. Termasuk Imam Abu Hanifah itu pernah berdebat dengan seorang ateis. Ateis itu nggih namanya ketika itu nggak ateis ya, di Arab itu pun nggak percaya sama Allah, yaitu termasuk kemusyrikan, malah nggak kemusyrikan karena dia nggak nyembah yang lain-lain. Pokoknya nggak percaya Tuhan saja. Jadi kejaman dia pun kata. Kejaman dia pun kata. Nah, jadi suatu saat ada orang ateis yang berdebat dengan banyak ulama dan ulama nggak bisa jawab. Jadi kalau Allah itu nggak kelihatan, nggak berwujud, lalu gimana kok kita percaya ini? Kita kok mempercayai sesuatu yang wujudnya nggak jelas? Sekali lagi ini, nek awak dhewe mboten ada tidak ada masalah atau ditanya seperti itu, awak dhewe bisa mikir sing rumit-rumit nambah PR. Ini kula contohke bilih ketika itu para ulama pada kalah. Akhirnya Imam Ahmad itu gurunya Imam Abu Hanifah itu nampak sedih gitu ya, karena dia termasuk yang ditantang berikutnya untuk berdebat. Ditantang berikutnya untuk berdebat. Jadi, nah sekarang kan ada Dr. Zakir Naik gitu ya. Sebelum Zakir Naik itu ada yang namanya yang di Afrika Selatan itu Ahmad Deedat. Ya Allah menurunkan orang-orang yang memahami seperti itu dan bisa berdiskusi. Nah, jadi kalau wastani ini gede-gede, cilik-cilik, orang itu tantangannya bermacam-macam, ya, tantangannya bermacam-macam. Tapi ini menunjukkan kehebatan Islam, bahwa Islam itu harus ditantang tingkat tinggi atau tingkat rendah, itu bisa. Asal yang memeluk agama Islam itu belajar. Dan betul belajar ya orang tidak. Nah, jadi itu Imam Ahmad itu nampak murung sedih, waktu itu kali Imam
Abu Hanifah iki murid niku enten napa kok jenengan niku katose kirang dengan penggali ibaratnya. Wah ini saya itu akan bertemu seorang ateis yang sudah mengalahkan berdebat dengan para ulama yang lain dan saya akan menghadapi itu. Imam Abu Hanifah itu dan napa niki guru Imam Abu Hanifah itu sebelumnya bermimpi. Sing ketoke tenggen mimpi niku mboten kepenak Namun Imam Abu Hanifah kemudian menafsirkan mimpi itu. Ya mimpi itu ada taman yang dimakan babi itu kemudian dimakan harimau gitu ya dan sebagainya. Itu Imam Abu Hanifah langsung mentakwilkan mimpi itu bahwa taman itu ya Islam, ajaran Islam. Yang kemudian dimakan babi ya ateis itu sing iso muntesi gitu ya. Nah kemudian ada harimau yang bisa makan itu. Harimau itu lalu Imam Abu Hanifah dari tadi imam mung sing nom murid iki. Pak Kiai kula mawon sing ngejo. Midare kula ngimpi niku maksude nggih mangke kula niku ajeng dadi macane niku. Yang kan akhirnya berdebat kali ateis niku. Ateis mulai menantang. Ya Gusti Allah ki ra ketok, wujude ra eneng. Piye kok iso dipercaya? Nonton Abu Hanifah niku mengatakan kamu percaya bahwa kamu itu punya roh atau nyawa? Ya percaya kabeh wong. Jarene kae mati tekno nyawane dijabut. Lah ngoten to teng pundi-pundi wong ora Islam do percaya nek nyawa ki enek. Njur nyawa ki nang endi? Wis tau weruh urung jenenge. Lah niku sing wong ateis niku ora iso jawab. Niku mung di sepele ya nyawa ki nang endi. Jarene biyen wong nek kesetrum iso mati. Padahal jantungnya sehat, apa-apanya sehat. Apa-apanya sehat, memang jantungnya mandek. Mandek nonton itu kok mati. Jantungnya apa-apa, kampleng sirahnya nonton itu gegar otak iso mati. Anjurnya wah nanti nanggung sirah, nanggung jantung, nanggung getih. Rada ngerti to niku. Mula wong ateis niku ora iso jawab kali Abu Hanifah takon ngoten niku. Tidak mesti yang tidak kelihatan itu kemudian enggak ada. Maka dari itu banyak perdebatan dan kadang tiang-tiang sakniki orang-orang pandai di dunia barat itu yang karena memang nggak percaya karena mereka masa ilmu pengetahuan itu kan mengharuskan sesuatu itu kelihatan nyata bisa diuji, bisa diteliti, bisa dibawa ke laboratorium. Ini harus bukti Gusti Allah ini nang laboratorium gimana caranya? Buatan sakit. Namun kata jalan yang menjadikan manusia itu nggak bisa jawab. Bisa karena melalui Qur'annya, bisa karena melalui nabinya. Dulu sudah pernah saya katakan, yang namanya orang yang bukan hanya sekedar nggak percaya Tuhan, dia itu anti Islam di Belanda. Kalau pun tahu ceritanya, namanya Joram Verklaan. Kula tahu untuk tamu sekolah Belanda dan koncone Joram Verklaan. Kenal paling ora kenal Joram Verklaan. Jadi ketika diceritakan ini, Joram Verklaan itu saya pernah mendengarkan di YouTube-nya ya, Towards Eternity. Itu wawancara dengan orang-orang yang pada masuk Islam. Joram Verklaan itu saya bantu musuh Islam di Belanda, saya nggawe film The Fake. Nah, film saya ngelek-elek Islam. Jadi dia itu tugasnya itu memburuk-burukkan, menjelek-jelekan namanya Islam. Islam itu dibikin namanya jelek. Kejelekan Islam diungkap terus ya. Dia termasuk PR-nya itu. Tapi dulu sudah saya sampaikan, orang itu kalau perkelahian tingkat tinggi ya, itu menjelek-jelekan itu ya pakai dasar. Tidak asal kaya pamane cah cilik padu ya. Kue kebo, kue sapi, kue macan, mengunak-unak gitu. Itu cara kasar, tapi dia mempelajari dulu seperti Van der Plas dulu ya. Van der Plas atau nama lainnya Hans Christian Schmidberg-Bronya, penasihat politik agama Belanda waktu jajah sini. Untuk mengalahkan orang Islam itu kudu pelajari dhisik. Ajaran Islam yang apa? Wah, dia ra trimo nang kene kan. Senggorgronyo nang Mekah dhisik. Mukim teng mriko sinau. Apa sing dilakoni wong do munggah kaji, kok angger mulih njur do ngeyel karo londo. Imam Bonjo lembar kaji gawe perkara
cara kayak Ahmad Dahlan Parpaji njur ngogreh-ngogreh niku arah teng Masjid Keraton dan sebagainya. Enten Kiai Samanhudi njur ngedeke Serikat Dagang Islamnya ini VOC kan gerung munggah kajen iki mesti ada Pak dilanjutkan Pak Cokraminoto ya, OS Cokraminoto itu. Mereka itu kalau pulang haji itu njur do gawe masalah melawan Belanda. Mono seneng keluarganya kirim dono mungkin tentang riko mempelajari. Padahal dheweke niku wis pinter, wong dheweke niku wis dadi profesor ahli bahasa Arab teng Universitas Leiden Belanda. Wekdal semanten. Wong perguruan tingginya pun enten Pak zaman penjajahan. Ya justru le do jajah iki mergane sedo duwe sekolahane sedo pinter. Pinter golek nggon-nggon sing sedo bodho-bodho. Sing kira-kira peneng dapusi. Kerajaannya dipecah, kowe tak naiki, kowe tak naiki. Kok ketok sing ngenehi Belanda padahal iku kerajaane dhewe. Dapusi tok niku sing jenenge divide and impera. Sistem memecah belah. Padha awake dhewe to. Ndek saus jane sawake awake dhewe ndek dhewe ndek kakangne. Wong tok-toke Belanda iki kaya ngenehi padahal mung ndek dhewe diparo, njur kowe kene, kowe kerajaan dipecah-pecah ngoten Rolon. Nah, kembali ke tadi senogor-gornya tadi ya. Jadi untuk kenapa orang Aceh itu nggak bisa ditaklukkan? Ajaran Islam ini yang ngopo? Mangke suwe-suwe wis wong Islam aja entuk mempelajari sing iki. Engko ndak dong ya. Ngoten niku. Jadi carane nglawan niku ora kasar-kasaran kaya cah cilik wau nek padu wau nggih. Ranggo dasar. Sehingga Juram Verklaran itu belajar dulu untuk menjelek-jelekan Islam, termasuk mempelajari biografi riwayat hidupnya Rasulullah. Ketika membaca salah satu karya, kalau nggak salah karya yang ditulis oleh orang Inggris itu, akhirnya Juram Verklaran itu kaget, loh Muhammad kok wongnya yang ini? Wah, belum tahu eneng wong kok yang ini. Agama liyane ya belum tahu eneng. Akhirnya Juram Verklaran itu masuk Islam. Masuk Islam karena arep golek cara ning ngalahke Islam kan sinau riyen. Nah, sinau maca riwayat Rasulullah akhirnya terpesona. Ana priyayi kok yo ngene. Iki raene ceritane nang donya. Priyayi kok sing apike yo ngene. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam, wah ancamannya kuat banget. Ewon ancaman pembunuhan itu ewon. Karena apa? Wah nekat. Jadi orang yang jelek-jelekan Islam langsung berbalik mlebu Islam. Nah, eneng sing lewat Nabi karena dia. Tapi ada juga yang itu lewat ilmu pengetahuan yang dia teliti kemudian tahu dalam Al-Qur'an. Ini kalau contohnya, kalau mbak bilang pun nate ngatur di pengajian yang lain, tapi nggak apa-apa kita ulangi. Ya. Di Amerika itu ada sebuah lembaga pendidikan namanya Albert Einstein College. Mboten saya dipikir saya penting enten ngoten niku nggih. Nah, niku teng niku ada orang yang namanya Robert Willem. Nah, itu ya saya pernah menceritakan kok ini. Ini enggak apa-apa saya. Itu jenengan saya buka internet, buka YouTube, ya buka macam-macam. Itu dia itu ahli tentang genetika dan kandungan, tentang keturunannya. Itu ketika itu loh yang dia masuk Islam karena meneliti heran dengan ayat tentang masa idah. Masa idah orang yang dicerai suaminya itu kan salah kata kuru'in 3 kali suci. 3 kali suci itu ya artinya 3 bulan. Nah iya, yang di situ itu saya pernah menceritakan ya tasih kamu tadi Pak Barman. Enggak apa-apa saya ulang. Jadi Robert Willem itu meneliti setiap suami istri itu mereka melakukan hubungan itu akan meninggalkan sidik ya, meninggalkan tanda di dalam rahim. Dan tanda dalam rahim itu ternyata akan hilang, tanda itu akan hilang. Sebulan itu hilang antara 25% sampai 30%. Jadi kalau 9 bulan sudah 90% hilang tandanya. 3 bulan ya, jadi ketika 3 bulan itu intinya rata-rata sudah hilang bekasnya. Maka kalau seorang wanita dicerai mengalami masa idah, maka ketika menikah lagi dengan orang lain itu sudah bersih. Nah, dia meneliti di kalangan orang-orang Afrika, Afro-Amerika ya. Di Amerika banyak orang-orang Afrika masuk Islam. Yo konco-koncone Muhammad Ali Bijan lah.
Muhammad Ali niku kan juga negro kulit hitam. Kula riyen nggih bingung sadurunge ngerti nggih. Kok nang Amerika petinju kok jenenge Muhammad Ali. Awake dhewe anggere SD do dipreke do ndelok nggih teng Karanggampang niku. Namune Pak Care apa Pak Gondo gitu ya. Nah, itu do ningali iki jarene wong Amerika kok Muhammad Ali ya ketok emang wong tan desa apa lan desa kono. Nek ndelok jenenge oh ternyata Muhammad Ali niku orang kulit hitam, petinju, nama aslinya Cassius Clay. Kemudian setelah masuk Islam berubah menjadi Muhammad Ali. Oh jebule wong adoh gitu. Ning karena namanya Muhammad Ali kita jadi akrab. Jadi kanca-kancane Muhammad Ali kan kathah yang Afro Amerika, orang Afrika yang ada di Amerika yang muslimah. Itu orang-orang Afrika muslimah itu diteliti, ternyata di dalam rahimnya itu tandanya hanya satu rata-rata. Tapi wanita-wanita lain di Amerika itu tandanya ada 2, ada 3. Berarti itu orang Amerika, wanita Amerika itu pada bergaul dengan selain suaminya mereka. Karena ada sidik atau noktah. Kemudian kalau wanita-wanita muslimah itu ditanya, kenapa kamu hanya ada satu tanda seperti itu? Ya karena kamu dalam Islam itu nggak boleh kecuali dengan suami atau dengan suaminya. Sehingga kemudian dia itu kenapa aturannya begitu ya? Kemudian dia begitu dikenalkan bahwa dalam Al-Quran ada masa iddah yang menyatakan bahkan seorang istri itu ditinggal mati suaminya, dia harus menunggu 3 bulan dulu untuk boleh menikah. Dan itu ketika noktah atau sidik itu hilang. Al-Quran kok bisa mengatakan seperti itu? Sehingga dalam rahim seorang wanita muslimah tidak akan pernah ada 2 jenis sidik di dalam rahimnya. It will never happen ya. Ini tidak akan pernah terjadi bagi seorang muslimah yang menjaga diri. Jadi dia heran, kok ada ayat yang turun 1400 tahun yang lalu membicarakan hal sekarang. Dia kemudian ngecek istrinya. Istrinya itu ternyata ada 3 tanda dalam rahimnya. Dia patuh bojone dan diteliti dari 3 anaknya hanya 1 yang murni anak dia. Lainnya dengan orang-orang lain. Dia cekcok bojone, cerai dan dia masuk Islam. Mungkin awalnya percaya Gusti Allah nang ngendi. Tapi dengan itu, loh, ini Quran kok seperti ini. Enggak mungkin lah Quran itu bikinan manusia kalau demikian caranya. Kalau ceritain di malam, ya pas banget cerita ngoten ini. Orang-orang pandai yang mendapat hidayah karena belajarnya, makanya Islam itu memerintahkan ikra. Bocah iki nek isih gelem sinau, gelem maca, gelem ngaji, ada tanda-tanda jadi baik. Walaupun ngaji terkadang belum diamalkan. Walaupun terkadang ngaji itu di pengajian ngantuk gitu ya. Tapi karena kita mau datang ke tempat baik itu, aura baik itu akan mendapat. Kata semua nanti kalau cerita kayak senajan umpamane nggih tenggendele niku kecampuran kerikil niku tetap ditimbang padha dele wis dianggap wong apik sementara wis dianggap dele wae lah eneng kerikil siji loro ya kerikil siji loro kuwi ajane ya kudu dele ya semeng bangan kurang mau wis awak dhewe sik penting teko nang panggonan apik. Mulai timbang, katut ditimbang, malu dele, malu beras wae, beras kecampuran gresik. Wah, niku timbang podo beras. Jadi itu maka kalau seperti ini, anak itu terkadang ngeyel, anak kita batang itu terkadang sok ngeyel. Ini anak kita itu masih mau baca, masih mau mendengar, itu masih ada jalan petunjuk itu masuk. Sing ra iso niku nek ampun sumum, bukmun umyum fahum layar ciun. Kalau dia itu sudah nggak mau dengar, nggak mau melihat, layar ciun wis ra iso bali bocah iki. Kesasar keplok ira krungu diawe ya ora weruh. Wong buta dan tuli piye carane? Dikeploki ra krungu, diawe-awe ya ora ngerti karena buta dan tuli. Itu semua bukmun umyum fahum layar ciun. Piye ngongkon wong kuwi bali wong ora ngerti. Maka asal tidak buta dan tuli, artinya masih mau dengar, ya bocah ini mungkin masih ada pergolakan dalam hatinya. Ya. Koncone ngejak seneng,
mungkin orang tuanya ngejak apa itu mungkin masih ada pergolakan. Tapi kalau masih mau mendengar, itu insya Allah ya jalan itu masih ada. Nah, jalan itu masih ada gitu ya. Jadi ini satu lagi, ini ahli tumbuhan ya. Nah, saya sudah pernah cerita juga, tapi nggak apa-apa. Ini karena biar menjelaskan bahwa laisa kamitslihi syai'un itu biar kita itu jangan seperti orang-orang komunis yang sering diceritakan seperti dulu ya. Orang-orang PKI yang nanya kepada anak-anak, wahai anak-anak semuanya, sekarang tutup matanya, kan gitu ya ceritanya ya. Tutup matanya. Sekarang kamu bilang gini, wahai Tuhan, ya Allah, beri saya permen. Orang dibuka mripate, buka mripate yang permennya orang mboten Bu Guru. Enggak ada permennya. Menjur akhirnya sekarang tutup matanya. Bu Guru nyuwun permen ya. Nah, begitu domin untuk mripate, gurunya langsung ngedup permen. Buka mripate yang permen ora enten. Berarti Bu Guru niku eneng, Gusti Allah niku ora eneng. Semudah itu karena not empirically tested or proved. Jadi dalam bahasa ini ya, tidak secara empiris bisa dibuktikan njur dianggap Gusti Allah niku ora eneng. Itu karena cekake pikirane jan. Nah, niki Robert Brown niku ahli tanaman, ahli tumbuhan. Awak dhewe bedino nggih do bergelut dengan tumbuhan. Do nandur pare, nandur gedang itu. Awak dhewe tidak meneliti seperti dia. Sebetulnya awak dhewe metu mawon panjenengan mboten sak dipikir. Robert Brown karena ahli tanaman nggih memang tugasnya teliti ngono, dibayar meneliti. Nah jenengan nandur kok diteliti terus ora metu wis apa. Dan saya bayar. Nah, jadi Robert Brown itu ahli tanaman di Amerika. Dia meneliti ternyata tumbuhan mengeluarkan suara. Kula nggih tahun delok niku tenggen internet tenggen WA niku dikirim. Tumbuhan niku nek dihubungke mangke iso metu suarane. Suarane nggih iso kaya suara-suara berbagai alat musik niku. Niku tumbuhan niku. Ha, nek kalau Robert Brown niku dihubungke malih suara itu dipindah ke monitor. Teng monitor niku mangke ana garis-garis. Tiru nek deteksi kesehatan niku nggih teng web teng apa? ICU ya. Deteksi kesehatan. Ternyata garis-garis itu membentuk tulisan-tulisan, termasuk tulisan Allah. Nah ini Robert Brown ora ngerti, iki maksud bentuk-bentuk tulisan itu nek diterjemahke munine apa. Nah Amerika ora ngerti. Suatu saat dibahas di Inggris oleh ilmuwan Inggris dan salah satu ilmuwan itu ada asalnya dari India dan dia orang Islam. Kemudian dia menyebutkan kalau lihat tulisannya itu Allah itu. Tulisannya itu Allah. Lanjut ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Di tengah Al-Qur'an kan ada ayat yang bahwa semuanya bertasbih. Wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih kalau enggak salah ya. Dan tidak ada sesuatu pun kecuali dia selalu bertasbih. Illa yusabbihu bihamdi walakin tetapi kamu semuanya tidak menyadari. Tapi wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada samu barang perkawis, samu barang perkara kecuali dia itu selalu bertasbih memuji Allah. Nah, Robert Brown tahu itu. Dia itu misteri yang para ilmuwan enggak bisa menerjemahkan. Itu kok dalam Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu sudah ditulis bahwa tumbuhan pun sebenarnya bertasbih, tapi kamu tidak tahu. Awake dhewe kabeh mboten ngerti. Karena enggak pernah meneliti itu, tetapi ahli tumbuhan itu kemudian terkejut karena itu dan Robert Brown itu juga masuk Islam. Robert Brown itu masuk Islam. Jadi itu ada yang masuk Islam lewat Al-Qur'an, ada yang masuk Islam itu lewat memahami nabinya. Maka kita itu walaupun Allah itu laisa kamitslihi syai'un Bapak Ibu semuanya, tidak berwujud, tidak pernah kita bisa membayangkan wujudnya. Tetapi Rasul kan pernah mengatakan tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatihi fatudrika. Berpikirlah kamu itu fi khalqillah, tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah, bahwa Allah itu tidak ada permisalannya, bahwa Allah itu tidak bisa digambarkan, bahwa Allah itu tidak bisa dibayang-bayangkan. Kamu jangan mikir itu.
Fatuhlika, kamu sampai binasa nggak akan ketemu kalau mikir itu. Tapi apa? Tafakkaru fi khalqihi, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah, ya diri kita ciptaan Allah. Maka Al-Quran sering nantang untuk menciptakan ba'udatan fama fawqaha. Jadi untuk menciptakan binatang yang terkecil sekalipun. Secanggih-canggih robot sekarang itu tidak bisa menyamai makhluk yang paling remeh sekalipun, ya. Makhluk paling remeh sekalipun. Jadi nggak bisa. Jadi membuat ya binatang-binatang yang kita anggap kecil, justru kecil itu semakin rumit, kan? Semakin rumit. Jadi saya pernah menceritakan juga itu, ya. Jadi ini orang Barat ada yang meneliti kenapa dalam Al-Quran itu ba'udhah itu disebut. Kenapa kok Allah itu tidak malu? Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah itu tidak malu untuk memberi contoh. Itu ba'udatan, seekor nyamuk atau yang lebih dari nyamuk. Artinya binatang seremeh itu, tapi Allah itu tidak bosan-bosan memberi contoh bahwa kekuasaan Allah itu ditunjukkan dalam seekor nyamuk. Maka kemudian ada ahli yang meneliti, kenapa Al-Quran itu kok sampai bilang begitu? Allah itu tidak malu memberi contoh seekor nyamuk. Nah, ternyata diteliti kenapa kita itu kalau digigit nyamuk terkadang nggak terasa. Itu karena nyamuk itu ketika nyedot darah kita, itu jarum yang dimiliki nyamuk itu ada zat yang bisa memberikan pati rasa, membius, sehingga ketika kita digigit nyamuk itu nggak terasa. Pemenang cah cilik gitu ya, cah cilik tetap turun lintak gitu ya. Karena apa? Karena nyamuk itu dalam jarum yang dimiliki itu dia mengeluarkan zat yang itu menjadikan manusia raproso. Koyar disontek niku. Nah, itu memberi inspirasi bagaimana orang itu kemudian ketika nyuntik, ketika apa saja itu seperti itu. Jadi nyamuk saja itu ada zatnya itu. Kenapa mungkin kita saking lintok itu jerintal tangi-tangi cokote lemut gitu ya. Tapi memang karena nyamuk juga punya zat itu. Nah, itu kan binatang kecil. Binatang yang suruh membuat barang yang kecil sekali dan rumit. Nah itu kan tidak bisa. Tapi Allah itu bisa menciptakan. Jadi kalau itu semuanya dihayati, berpikirlah kamu pada ciptaan Allah, niscaya kita itu akan sampai pada keimanan. Makanya ateis atau anti Tuhan itu pundi-pundi akhirnya udah ditolak. Biar okeh pengikutnya. Termasuk nang Indonesia bareng biar oke. Partai komunis itu, komunisme di dunia itu banyak. Kan yang dirintis oleh Karl Marx ya, dan temannya Friedrich Engels di Rusia. Tapi tidak sampai 150 tahun bangkrut nih tahun ini. Jerman Barat, Jerman Timur, seraya yang negara komunis kali buatan dinding Berlin mesti hancurkan. Itu bukti bahwa sakjane rapuh argumen yang Gusti Allah kirain. Gusti Allah itu merah kita nyurain. Itu jadi rapuh. Kalau orang itu mau berpikir, dia itu tidak akan seperti itu. Mesti akan berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur bahwa kita tidak melalui perdebatan panjang ini. Kita panjangin pun pikantuk pitedak ngerasuk agama Islam itu sesuatu yang harus kita syukuri, karena banyak orang yang harus melalui banyak proses. Ndak dari pakar dari ahli dulu nganti tua gak iso njur jebule sing bener iki ya. Kita itu sudah mendapatkan, tinggal kita itu memperdalam, memupuk terus. Karena kalau nggak dipupuk sesuatu itu hilang. Maka dulu di awal kitab ini Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang 3 hari saja tidak mendengar tadzkirah mauidhah peringatan, maka hatinya itu sebenarnya mulai mati. Telung dino. Napa meneh babar blas ora tau diupakara. Njur suwe salat saya malas, tumindak kesainan saya malas. Nah suwe-suwe kaya mau iso ketutup kupinge kalih mripate.
wis ora iso bali. Kok padahal biar bapaknya ahli agama ya bapaknya. Artinya tapi kalau anak itu nggak bisa, walaupun oke tonggone apik-apik, walaupun tonggone apik-apik. Walaupun tonggone apik-apik seperti Abu Lahab gitu ya. Seperti Abu Lahab yang itu pamannya Nabi sendiri. Abu Thalib gitu ya. Abu Thalib paman Nabi juga gitu ya. Ini Abu Thalib ini diperselisihkan ya, apakah sampai akhir hayatnya masuk Islam atau tidak. Itu banyak ulama berselisih, tapi banyak kitab-kitab mengatakan sampai akhir hayat tidak bisa masuk Islam. Jadi tapi kembali ke tadi bahwa itu harus kita pelihara agar kita itu sebagaimana orang itu ingin hidupnya tetap sehat, itu kan harus memaksa dirinya. Harus bangun teratur, makan teratur gitu ya. Harus merawat dirinya. Kalau nggak dirawat, ya nggak akan terwujud. Sama seperti hidayah atau petunjuk kita ini. Kalau tidak kita tanami, tidak kita sirami gitu ya. Ada suket-suket tapi saya ganggu gitu, bubut buang gitu ya. Kalau itu nggak kita siangi ya, lama-lama akan kalah dengan rumput sekitarnya. Lama-lama akan kalah. Islam kita itu bisa luntur. Maka dari itu ya tadi yang disampaikan tadi bahwa menurut Imam Ghazali di awal ini kalau ada 3 hari saja nggak mendapat peringatan tangkiro itu sudah lama. Walaupun Islam membuat mekanisme itu seminggu sekali ya, tapi mestinya kalau di luar itu kan ada tambahan. Jadi termasuk sholat. Coba saat ini Bapak Ibu semuanya, Islam ini alhamdulillah agama-agamanya itu lebih kuat. Ada lah orang Islam itu yang do murtad enten, itu enten, orang Islam do murtad. Neng banding ke agama liya sing do murtad saka agamane, oke agama liya saat ini. Mergane napa? Islam niku duweni ajaran sedina niku le ngumbah. Le ngumbah niku ping 5 paling boten. Selama kita ikut tata caranya itu insya Allah akan dikuatkan. Nyuruh agama sing menggur suwe-suwele ngumbah niku suwe-suwe gampang uang. Ternyata begitu karena semakin intensif semakin sering. Yang namanya kendaraan semakin sering diservis, dibersihkan, namanya rumah sering dibersihkan ya mesti makin baik. Sehingga kalau ngatur kayak gitu, itu ada di internet itu orang-orang luar negeri itu membuat statistik pertumbuhan agama. Kalau pun ngatur kayak gitu. Sekarang ini kalau Kristen dan Katolik di luar negeri kan Kristen Katolik dicampur jadi satu namanya Christianity ya, agama Kristen. Nah di Indonesia kan dipisah. Ada 5 agama itu Kristen dan Katolik berbeda ya, Protestan dan Katolik berbeda, Protestan dan Katolik. Tapi kalau di luar negeri Kristen ini, di luar negeri ini sekarang, dulu ya, pada masa penjajahan agama Islam itu nomor sekian. Yang tinggi ada agama Kristen, kemudian agama adat kebiasaan ya, agama adat kebiasaan gitu ya, aliran kepercayaan macam-macam. Tapi terus sejak Islam itu makin tinggi. Dan sekarang ini kalau Protestan dan Katolik dipisah, terbesar agama di dunia itu pun Islam. Ini kan jadi satu Christianity sehingga tertinggi Christianity. Kapan itu akan disalib oleh Islam? Niku kurang lebih tahun 2070. Ini kan buat internet. Itu diklik. Bukan rahasia itu, itu statistik. Memang mereka menghitung kok. Nek saben tahun kok niki arahe training ngeten iki kira-kira kapan harus disalib. Niku dalam matematika ada interpolasi dan ekstrapolasi nek diajari matematika riyen. Jadi memperkirakan sesuatu yang belum terjadi. Nek kowe iki bayare semene, kakangmu bayare semene, kowe ketoke iso nyalip sugih kakangmu. Tahun piro? Ae diitung. Per bulan sekian kira-kira kowe umur 50 tahun sugihmu wis ngungguli kakangmu. Nah, ini bisa dirancang. Nek pegawai yang jelas pengeluarannya bakal ra iso nek bakal. Saya kira itu batu itu batu kan banget iso. Nek pegawai bisa dihitung bayaran ini. Apa tetanen biasa. Nek tetanen kadang werna-werna ya.
Pak Suprin itu kadang kalau gantung, kadang apa anggar diperkirakan. Oh, jadi pertaniannya kreatif warna-warna. Ini pamane yang pari jagung bisa dikira. Wong jolane iso dikilani. Kayak suaranya ini petani sing angel, ya iso dikilani. Ketoke kesuk nganti umur 3 tahun arep ngono kuwi. Nah, niku jenenge ekstrapolasi aja. Islam niku arep nyalin agama Kristen kapan? Sekitar 2070. Nah, niki nek enten sing yuswane tahun 2070 sak dititeni. Statistik niku bener ora. Tiru penduduk Indonesia lah iso diramalke karena pertumbuhannya sekian, maka besok akan menjadi sekian. Nah, niku saged diramalke. Jepang yang ngeramalke kok. Jepang ngeramalke di tahun 2035 1/5 perumahan di Jepang akan nganggur. Nah, diramal. Tekno napa? Ket sakniki wong wis mulai rada gelem duwe anak. Dadi nek ana wong loro maune ndek omah saka bapakne dhewe-dhewe dadi siji. Niku lak mung manggon omah siji. Jadi saka bapakne sing wedok karo bapakne sing putri kabeh mung duwe anak tunggal-tunggal. Begitu bergabung warisan omah kono rumah kono mesti sing digone siji. Yo sedina nang kono sedina nang kene omah repot. Siji. Jadi sudah ada omah nganggur. Diperkirakan tahun 2035 sepertiga rumah di Jepang akan nganggur. Jurus dinggoni napa Pak nek nganggur? Ya ampun memedi apa ora ngerti. Ning sing jelas sepertiga perumahan itu akan nganggur karena niki. Mulane Perdana Menteri Jepang niku programnya napa? Memperbanyak kelahiran. Lawan kata toro di sini. Programnya memperkecil kelahiran mereka memperbesar kelahiran. Perdana Menteri Jepang itu akon warga negara ini kalau di anak nanti mumet. Ora do gelem di bojo, ora do gelem di anak, ning bergaul pria wanita. Dan agamane nggih saya ora jelas. Dadi ngoten niku wis negara mumet dhewe. Diperkirakan nggih nek kula ora kleru nggih 2035 napa 2005 ning sak kemutan kula. Mangke saged dicek dhewe nek umpamane napa niku. Ning intinya sudah diperkirakan dalam waktu tidak lama maka sepertiga rumah di Jepang akan nganggur karena napa? Kata mboten enten sing nganggur. Jadi ngomong saya menikah niku ya diperkirakan mulakno negara-negara yang sudah memperkirakan seperti itu sekarang sudah mulai buat kebijakan. Iki negara kudu ngene. Kudu pernikahan jangan dipersulit. Rumah tangga baru kudu dibantu negara. Mun ndak mau ora gelem dibojo. Antar negara-negara sing rumah tangga baru itu udah dine duit. Bardo nikah daftarin nang pemerintah kota, mah itu nih duit dari pemerintah. Mulai. Orang mah jalur bayaran, mana duit, duit. Mergane ben uang ki do gelem, bebrayan do gelem, nek mboten ora do gelem bebrayan. Niku contohnya ngoten niku. Maksud kalau kita aturaken, jadi laisa kamisli syai'un ya. Jadi itu Allah itu tidak seperti apapun yang kita bayangkan. Tapi ewadene semantan kita semuanya bukan lantas karena itu raketok njur dianggap rakyat. Kita diberi akal pikiran itu untuk memikir jauh menerawang ya. Kalau saya menikah ngatan menikah. Lalu ayat yang kedua ini, ayat yang kedua, penekanan yang kedua itu di halaman 25 itu ada ya. Jadi sini langsung saja to the point pada halaman 25 itu kama annahu rafi'u darajati anisara wa huwa ma'adzalika kullu qaribun min kulli maujud, bahwa Allah itu maha tinggi derajatnya tetapi qaribun ya, qaribun min kulli maujud, dia Allah itu maha dekat ya. Allah itu ada di derajat yang tinggi, ada di aras yang tinggi, tapi bukan berarti Allah itu jauh. Sehingga dalam sini disebut bahwa aqrabu ilal abid, dan dia Allah itu lebih dekat kepada seorang hamba min hablil warid, dari urat lehernya sendiri. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, karena itu Allah menyaksikan segalanya. Jadi dalam surat Qaf ayat 16 ya. Qaf ayat 16 memang ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan telah kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang yuwaswisu, yang dibisikkan di dalam jiwanya. Jadi semua bisikan jiwa yang dibisikkan oleh yang bisikan-bisikan dalam jiwanya itu Allah itu Maha tahu bisikan hati ini. Karena Allah lebih dekat kepada kita dari urat leher kita. Jadi kalau kita mengatakan aku gek batin, batin kan biasanya kita memegang dada kita. Tak batin kayak. Gek tak batin, orang lain nggak tahu. Tapi karena Allah itu lebih dekat dari urat leher kita, Allah itu Maha Preso. Bahwa akrab. Jadi kalaupun Allah itu istawa 'alal arsy, bersemayam di atas arsy, sepeda mana kita nggak boleh membayangkan Allah bersemayam di atas arsy itu seperti apa. Apa kalau kaya jumenengan rojo, nggak boleh kita bayangkan seperti itu. Karena tadi nggak boleh ya kita membayangkan seperti itu, nggak boleh. Ya Allah itu berbeda dengan makhluk. Sehingga walaupun Allah jauh dengan kita, sebenarnya Allah itu juga lebih dekat dari urat leher. Buktinya baru kita batin saja sudah tahu. Maka nggadai panyono niku, kita untuk panyono yang jelek, sangkaan buruk itu kita tidak boleh. Inna ba'dadzani ismun. Bahkan kalau kita itu menyangka sesuatu, itu harus menyangka yang baik kan? Karena wallahu inda dzoni abdihi, Allah itu akan seperti yang dibayangkan, dizonkan, disangkakan oleh hambanya. Insyaallah aku sesuk lulus. Wes muga-muga bismillah. Nah, niku. Wah, ketok aku ora lulus sesuk. Nggih ampun itu. Karena Allah itu tahu bocah kae wis duwe panganan ra lulus. Maka kemudian ra lulus tenan. Jadi wallahu idza dzani abdi, maka itu di satu sisi mendidik kita agar selalu husnudzon kepada nasib yang diberikan Allah, dan juga bisa kalau secara psikologi kita itu bersifat optimis terus dalam hidup. Optimis. Jadi cuma kita terkadang menganggap yang baik itu buruk. Menganggap yang baik itu buruk ya. Jadi kalau ada misalnya saja ada kita itu, saya sudah pernah menyampaikan, ada satu dan lain hal menghalangi kita nggak jadi pergi, kemudian kita mengira itu keburukan. Mestinya bukan begitu. Kita punya dzon, insya Allah Allah punya kehendak yang lebih baik. Bisa jadi nggak jadi perginya itu karena ada suatu yang penting ya. Bisa jadi juga yang pergi itu seperti yang berkali-kali kita sampaikan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan yang pergi itu. Jadi itu saja, kita tetap punya dzon baik, dan kita jangan menganggap sesuatu yang diberikan Allah itu suatu keburukan ya, karena di balik apa yang nampaknya buruk itu, yang nampaknya karena kesalahan pandangan kita saja, kita ngira itu buruk. Bahkan banyak orang dalam hidupnya itu kecewa karena nyangka seseorang itu nggak baik untuk dia. Dia kekancan rokae iki kaya ora manfaat, ora untuk manfaat, kekancan rokae, sehingga orang kan terkadang sinis dalam hidupnya. Sapa sira sapa ingsun. Paling kekancan kaya ora ndake ya. Ya, kekancan enggak harus selalu memberi keuntungan kita, tapi kita menguntungkan dia kan juga bagus. Kayak tak kancanane ketok kayak wong cilik atine. Ketoknya dia merasa rendah diri, tak takonane bendino, biar dia merasa ada orang lain yang peduli sama dia. Jadi kekancan itu buatan menggoleki untungnya dhewe terus. Hidup itu buatan menggoleki untungnya dhewe terus. Kita terkadang harus memberi, malah dalam Islam itu diperintahkan memberi perhatian, memberi nasihat, memberi macam-macam pertolongan. Jadi memberi bukan hanya memberi duit. Banyak orang baik kepada orang lain, memberi perhatian walaupun tidak pernah memberi duit, karena yang dia punyai ya perhatian dan jiwa yang longgar itu. Jiwa yang jembar ya, kepribadian yang jembar itu, sehingga dia
luber ya, untuk menampung keluhan-keluhan orang lain itu jenenge wong jembar atine ya. Apa kesusahanmu ceritake aku. Karena banyak orang yang hanya ingin menceritakan kesedihannya. Wes plong tak ceritake karo sampean. Ra dikeki apa-apa padahal ya. Jarene wis plong, wis seneng. Kekancan kok kae mergane nek tak ceritani susahku gelem ngrungokke. Arang lho wong nek cerita perkosaan iku gelem ngrungokke. Wegah iki tak tambah mumet tak jajar kowe tambah mumet kowe gersula terus. Jadi awake dhewe ya aja gampang gersula. Ning awake dhewe iku ya berusaha bisa jembar atine gitu ya, jembar atine iki. Oh ya wis. Wis muga-muga ngene ya. Niku rungokke ngono wis terkadang wis ayem ya. Nggih mekaten niki sampun telas wektalipun, mungkin terus banget kita panjenengan sedaya nggih. Niki nyuwun ngapunten beberapa pertemuan iki kula gebelandangan materinya yang pasti jaga enggak kita buka pertanyaan dengan badhe komunitas bersama saged sak sampunipun menika. Mekaten ingkang saged kita aturaken para jamaah sedaya niki tepat pukul 7 mungkin kita terus kepengen saya datang kawula pribadi so kita